Halo Sinegrip. Oke, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini adalah giliran gue ngebahas salah satu film Indonesia terbaru yang rilis di bioskop, yang merupakan adaptasi dari webtoon buatan anak Indonesia ya. Webtoon lokal yang punya judul sama kayak filmnya dan dibikin sama Anissa Nisfihani, yaitu Pasutri Gaje. Pasutri gak jelas. Gue bukan membaca webtoonnya ya, jadi gak akan ngasih perbandingan, komparasi webtoonnya gini, filmnya gini. Gue gak akan ngasih itu. Gue inget dulu sempet baca, cuman udah lama banget dan itu pun gak yang sampai kelar gitu. Jadi gue udah lupa, practically gue lupa hampir semua jalan cerita yang udah gue baca. Jadi gue gak akan munculin komparasi itu. Tapi setelah nonton filmnya nih, kalau dilihat sebagai karya yang berdiri sendiri, yang dibuat dengan tujuan sesederhana pengen bikin penonton terhibur, pengen bikin penonton tuh ketawa, ya buat gue Pasutri Gaje ini udah lumayan berhasil mencapai tujuannya gitu, melakukan tugasnya. Pasutri Gaje yang dimaksud di sini adalah Adimas dan Adelia yang diperanin Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. Mereka nih baru nikah selama sekitar 5 bulan. Adelia tuh pengen cepetan punya anak, apalagi bapaknya yang galak tuh udah nanyain mulu. Tapi sebaliknya, si suami Adimas nih masih pengen nunda karena ngerasa mereka berdua belum siap punya anak dari sisi finansial. Ya konflik utamanya sih kurang lebih itulah. Istrinya pengen anak, suaminya tuh pengen menunda. Nah mereka saling cekcok gitu. Dan buat gue yang kebetulan ini bukan gue mau curhat ya, bukan gue mau oversharing, tapi ini gue ngasih perspektif gue sebagai penonton yang lumayan dekat sama kondisi karakter di filmnya. Kan sama-sama pengantin baru nih. Buat gue yang sama-sama pengantin baru, konflik-konflik yang ada tuh mostly kerasa relatable sih. Gak cuman konflik sih, pemandangan-pemandangan yang gue lihat di situ di filmnya tuh lumayan relatable. Mungkin gak semua karena pengalaman tiap-tiap orang kan beda, tapi beberapa tuh kerasa dekat sama gue. Apalagi dilemanya si Adimas tuh, dia bukan yang bener-bener gak mau punya anak. Dia bukan orang yang bilang oke, gue gak akan memiliki anak gitu. Dia sebenarnya mau, tapi dia tuh berusaha mikir realistis gitu. Dia berusaha mikir kalau oke, misalkan kita menuruti keinginan nih, menurutin hasrat pribadi gitu, punya anak, nanti ngerawat anaknya gimana? Ngasih makannya gimana? Beliin susunya gimana? Terus nanti pada saat anaknya lumayan gede, nyekolahin anaknya gimana? Pada saat dia kan PNS ya, PNS tuh nggak yang let's say kayak lu pegawai swasta, terus lu langsung mengincar kenaikan jabatan, atau lu wira swasta, lu butuh duit lebih, ya udah lu tinggal bikin plan untuk naikin omset lu. Dia PNS ya udah ada jenjangnya, harus dinaikin satu gitu. Jadi dia tahu tuh kira-kira kalau gue punya anak sekarang ya gue belum bisa naik jabatan sekarang, duit gue masih segitu-segitu aja gitu. Jadi dia berusaha realistis. Dia nggak yang anti punya anak, tapi dia berusaha realistis, nggak dulu deh gitu. Nah buat gue itu lumayan relatable, lumayan dekat gitulah. Selain konflik, gue juga suka penggambaran itunya sih, penggambaran film ini tentang kehidupan pengantin baru gitu. Yang mungkin terkesannya bukan hal yang penting di sini ya, cuman sekilas lalu, cuman numpang lewat gitu. Tapi buat gue juga ngelakuin itu, juga melewati itu gitu. Misal pas di awal nih, dua karakternya itu pelan-pelan tuh ngisi rumah mereka. Apa yang tadinya kosong, cuman bangunan kayak bangunan angker nggak ada isinya, terus pelan-pelan tuh diisi, ada perabot, ada kursi, ada meja, ada dapurnya mulai keisi gitu. Nah itu relatable karena kayaknya hampir semua pasutri baru tuh ngalamin hal itu gak sih? Apalagi pasutri yang KPR kayak si Adelia sama Adimas ini ya, itu kan beli rumah atau bangun rumah, terus kemudian rumahnya kosong, diisi satu persatu gitu. Itu relatable, itu deket. Ya oceh aja si Adimas yang ngomong, oke, kita mulai bayar KPR tuh deket buat gue ya, dan kemungkinan buat banyak orang di luar sana, buat mungkin lo yang nonton video ini juga bakal ngerasain kedekatan personal sama filmnya. Terus nanti makin ke belakang filmnya makin explore soal tadi, soal ini harusnya punya anak atau enggak gitu, harusnya hamil sekarang atau nanti. Nah kalau soal itunya, kalau soal konflik anak, konklusi yang dikasih sih buat gue sebenarnya agak main aman ya, agak ya udah kita expect akan hal itu sesuatu yang udah sering kita lihat di drama keluarga, tapi nggak masalah juga sebenarnya. Kalau gue personal ya sebenarnya berharapnya ini mestinya lebih berani nih konklusinya, biar lebih dekat ke zaman sekarang gitu. Tapi kan ya nggak masalah juga, kayak tadi gue bilang tuh Pasutri Gaje emang bukan film yang ditujuin buat ngelempar kritik soal kultur punya anak dan lain-lain. Ya udah, dia emang film yang punya tujuan sederhana, pengen menghibur, dan dramanya tuh pengen bikin penonton itu terharu. Udah, that's it, sesimpel itu. Lagian konklusi yang kerasa aman itu tadi juga akhirnya bisa ngasih momen-momen yang emosional di endingnya, di paruh akhirnya gitu. Nah kalau komedinya bagaimana? Karena kan ya di luar drama soal anaknya, soal suami istrinya, ini film yang punya judul Pasutri Gaje.
Maksudnya dari judulnya dia udah nyeleneh gitu, udah komedik gitu. Jadi pasti nomor satu yang paling dicari penonton dan harus berhasil itu adalah komedinya. Dan buat gue komedinya lumayan fun sih. At least ada itu loh, ada effort lebih dari filmmakernya buat di bagian komedinya ini ya. Di bagian komedinya tuh dibikin punya vibe kayak di ya komik, di webtoon dengan efek-efek apa sih kartunis yang colorful gitu. Misalkan ada yang lagi jatuh cinta keluar hati-hati gitu. Ada yang tangannya keiris peso gitu, berdarah, darahnya pakai efek-efek kartun gitu. Nah itu lumayan colorful, enak lah dilihat dari visualnya, ada effort buat kesana gitu. Dan gak jarang gitu efek-efek tadi tuh nguatin kelucuan humornya. Gue bisa membayangin nih, misalkan di beberapa komedi tuh gak pakai efek-efek tadi, mungkin kelucuannya gak seberapa, tapi jadi lebih lucu karena ada efek-efeknya. Tapi di luar efek-efek itu, buat gue kekuatan utama dari komedi Pasutri Gajah jelas satu, cast-nya. Oke, tadi gue emang bilang ya, kalau misalkan nggak pakai efek-efek apa kartun-kartun tadi, komedinya nggak akan sekuat ini. Tapi kalau misalkan cast-nya tuh berubah atau lebih lemah, gue nggak tahu kayak apa. Reza sama BCL udahlah jelas duet maut gitu. Maksudnya mereka udah berkali-kali main bareng, termasuk di komedi yang mirip-mirip juga kayak gini ya, sama absurdnya di My Stupid Boss gitu. Jadi udah kelatih chemistry-nya dan kelihatan sih mereka berdua emang enak banget, tektokannya enak. Terus berantemnya tuh juga bisa apa sih, lucu tapi juga gemes gitu, kayak Pasutri yang masih baru, yang masih hot-hotnya gitu. Gue suka sama mereka. Udah kayak dua Pasutri baru yang masih saling manja gitu, kadang ngambek, kadang bete gitu, tapi pengen marah, nggak berani dan segala macam. Tuh gue suka sama kombinasi Reza BCL ini. Sama gue pengen itu sih special mention buat Reza. Ya kayak gimana ya, special mention buat orang yang udah sering dikasih special mention, tapi ya mau gimana lagi, kita semua tahu aktingnya Reza sekeren apa dan udah berkali-kali nonton aktingnya Reza, tapi tetap mau berapa kali pun gue nonton akting dia, gue selalu ngerasa kagum gitu. Semuanya tuh bener-bener dia perhatiin gitu di acting dia. Misal di Pasutri Gajah ini nih, gue suka banget sama gimana Reza tuh manfaatin semua aset yang dia punya buat munculin kelucuan gitu. Aset di sini maksudnya ya aset di badan dia ya. Ada yang dari gestur badannya, terus ekspresi mukanya. Ekspresi muka pun dia bisa bagi jadi dua loh. Ekspresi muka yang gede, yang agak lebay, yang wah gitu, sama ekspresi muka yang agak kecil, misal bibirnya gerak-gerak, hidungnya atau apanya gitulah. Tapi dia bisa mainin semua itu. Terus mainin suara juga. Itu loh yang kadang tuh dilupain, respon-respon kayak aduh gitu-gitu. Ya gitu lah, gue gak bisa meniruin, tapi dia bisa juga main suara tuh. Jadi kayak semua verbalnya, non verbalnya tuh dia mainin dengan tujuan bikin karakternya lucu. Walaupun main di film kasarnya sereceh ini, seringan ini, Reza tetap nggak asal-asalan mainnya. Tapi ada satu nama lagi di luar Reza. Kalau Reza kita udah expect, kita udah expect dia bakalan jadi penampil yang paling oke. Tapi ada satu nama lagi yang harus gue mention, yaitu Zaza Utari yang meranin Ningsih, temennya Adelia yang kerjanya tuh jaga apotek. Nanti ada subplot soal Ningsih ya, yang ngebet banget jadian sama karakter Meka yang diperanin Arifin Putra. Dan tiap si Zaza nongol dengan aigyo ala Korea yang bikin gue pengen nampol gitu. Annoying banget. Ini kalau penonton drakor atau penonton K-pop pasti paham sama istilah aigyo, that call for a punch gitu, yang saking annoyingnya tuh minta dipukul, minta dijotos, udah kayak gini nih. Aigyo yang nyebelin tapi itu keren. Setiap si Zaza Ningsih ini nongol, gue nggak pernah nggak ketawa gitu. Apalagi itu tiap apoteknya tuh didatengin sama ibu-ibu, nggak ada namanya sih kayaknya, tapi diperanin sama TJ Ruth. Itu dia datang, dan TJ juga bagus sih di sini dengan gaya ngomongnya yang antara bego lucu gitu. Dan setiap mereka interaksi gitu, si DJ ngomong anak saya sakit, si Zaza nanya sakit apa, itu terbaik lah. Itu udah part paling lucu di filmnya. Kalau nggak salah mereka interaksi 2 kalian gitu, dan itu lucu banget, semuanya lucu. Overall buat Pasutri Gajah, kalau skor ya bisa lah gue kasih 7,5 dari 10. Ini fun, ini entertaining. Mungkin nggak sempurna, mungkin masih punya kekurangan di beberapa part storytellingnya yang kerasa kayak sketsa, yang kerasa kayak dibagi segmen-segmen, tapi fun. Tujuan utamanya adalah menghibur penonton, dan itu buat gue berhasil. Andaikan misalkan nih lu masih ragu nonton Pasutri Gajah, entah karena alasan apa, mungkin karena lu pembaca webtoonnya dan lu ngerasa wah ini beda nih, pemainnya nggak sesuai kayak yang gue bayangin gitu, kasih film ini kesempatan. Minimal lu bakal terhibur sama castnya yang fun banget buat ditonton. Cobalah, silakan. Tapi kalau yang udah nonton gimana? Apakah lu setuju sama gue kalau ini film yang fun, atau lu punya pendapat yang berlawanan? Bisa lu bagiin opini lu, review lu di kolom komentar, bebas. Monggo lah, silahkan tulisin apapun, oke? Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen gabung
Join membership Cinecrip, bisa lu pilih tier manapun sesuai dengan pilihan lu. Dan terima kasih juga buat yang masih setia gabung sama kami. Semoga puas dan sampai ketemu di live stream khusus membership yang akan segera diumumkan dalam waktu dekat ini. Gua Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.